Berikut saya persilakan Dr. Cynthia Nusanti untuk memaparkan presentasinya. Dr. Cynthia Nusanti akan berbicara mengenai visual field defect as manifestation of intracranial and systemic diseases. Dr. Nusanti, mohon silakan membacakan CV presentasinya. Terima kasih Dr. Sidik. Dr. Cynthia Nusanti, spesialis mata konsultan, magister pendidikan kedokteran. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum, spesialis mata, dan juga magister di Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan fellowship neurooftalmologi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan training clinical elektrofisiologi di Prancis dan Moorfield Eye Hospital. Beliau saat ini merupakan Kepala Divisi Neurooftalmologi dan Ketua Program Studi PPDS FKUI, serta Ketua Seminat Indonesia Neurooftalmology Society. Sekian untuk CV dari Dr. Cynthia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih moderator dan komoderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan IDI yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi mengenai masalah neurooftalmologi. Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai visual field defect sebagai manifestasi dari kelainan intrakranial dan kelainan sistemik. Sebagai pembuka, mungkin saya masuk kepada kasus seorang laki-laki 30 tahun mengeluhkan tidak bisa melihat sisi mata sebelah luar dari mata kanannya. Nah, ini menyebabkan beliau mengalami kesulitan saat menyetir. Kemudian waktu dilakukan pemeriksaan, visual acuity-nya dua-duanya 6/6 dan bagian lainnya dalam batas normal. Kemudian waktu kita lakukan pemeriksaan lapang pandang, kita menemukan bahwa ada defek di temporal. Nah, seringkali pasien seperti ini datang, kemudian tidak ketemu apa-apa, tidak dilakukan pemeriksaan lapang pandang, dan kemudian didiagnosis tidak ada diagnosis mata. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan lapang pandang. Kasus kedua, pasien laki-laki usia 60 tahun, yang menyatakan, ini sering sekali menyatakan bahwa ada bagian yang kotor di bawah mata gitu ya, jadi menutup kelopak mata bawah, sudah dikucek-kucek dok, tapi tetap saja rasanya bagian itu hitam gitu dan kotor. Nah, biasanya terjadi saat waktu bangun tidur. Ada beberapa riwayat penyakit sebelumnya yang berhubungan dengan status iskemia. Nah, biasanya kita ketemu kemudian defek lapang pandangnya di inferior. Nah, ini biasanya adalah suatu iskemik optik neuropati yang nanti akan dibicarakan oleh Dr. Sesko mungkin lebih mendetil. Jadi topik dari presentasi kali ini, saya akan mengulang sedikit mengenai anatomi dari visual pathway, kemudian gejala apa saja sih sebenarnya yang sering dikeluhkan oleh pasien, kemudian pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan, dan jenis-jenis defek lapang pandang dan hubungannya dengan lesinya. Jadi seperti kita ketahui, jalur lapang pandang kita atau jalur visual pathway kita dimulai dari retina sebagai neuron ke-1 dan kedua, sinap dengan bipolar. Kemudian neuron ketiga adalah nervus opticus, kiasma, dan tractus optik, yang di sini ada kira-kira 1,2 juta akson, kemudian lanjut ke radiosio optik yang terdiri dari 5 juta akson, dan akhirnya sampai pada visual cortex. Ini kira-kira sekitar 500 juta neuron. Kemudian kalau kita lihat pemetaannya, sama seperti tadi Dr. Tika mungkin menjelaskan mengenai pemetaan atau anatomi dari ocular movement, ini adalah jalur dari visual pathway kita, dimulai dari mata sampai ke occipital lobe gitu ya, dari optic nerve, kemudian tractus optik, Meyer lobe, kemudian radiosio optik sampai ke cortex. Nah,
Kita bisa lihat sendiri seperti mungkin dokter sekalian sudah mengetahui dari visual field mapping kita dan defeknya. Jadi selalu terbalik ya. Kalau lesinya di kanan, defek lapang pandangnya di kiri. Kalau lesinya di atas, defek lapang pandangnya di bawah. Jadi ini gambar ini jelas menceritakan jalur yang biru, nanti defeknya sebelah kanan, sebelah temporal, nanti defeknya berarti sebelah nasal. Nah, bagaimana sebenarnya pasien datang dengan keluhan lapang pandang seringnya? Jadi, kalau keluhannya adalah monokular, seringkali kita kemudian melihat adanya gangguan lapang pandang di satu mata saja, bisa di tengah atau sentral, atau berbentuk arkuat. Nanti kita bisa lihat kenapa bentuknya arkuat. Namun kadang-kadang kalaupun binokular bisa disebabkan oleh monokular yang kombinasi. Jadi misalnya pernah serangan iskemik optik di mata kanan, kemudian serangan kiri, atau dia berbentuk hemi. Jadi bisa hemianopsia bitemporal misalnya, atau hemianopsia yang satu sisi kanan atau kiri. Nah, ini kita masuk pada pemeriksaan dari visual field atau lapang pandang. Jadi yang paling mudah adalah menggunakan konfrontasi, kemudian ada manual kampimetri dengan Goldman kampimetri, bentuknya kinetik. Automatic kampimetri bisa menggunakan Octopus atau Humphrey, ini alatnya, atau kalau untuk melihat tengah kita bisa menggunakan Amsler grid. Kita masuk pada Amsler grid dulu. Amsler grid biasanya digunakan untuk macular disease seperti pemeriksaan age-related macular degeneration, central serous retinopathy, cystoid macular udem, dan edema makula lainnya, misalnya pada diabetes. Ini contoh pemeriksaan Amsler grid, jadi dikerjakan dalam reading distance, jadi kira-kira 40 cm, satu mata dites dengan koreksi terbaik pada saat melihat dekat. Nah, kita bisa menanyakan pada pasien apakah ada garis-garis yang blur, ada yang bergelombang, ada yang bentuknya tidak sama, ada yang bengkok, ada yang berwarna abu-abu, atau ada yang hilang sama sekali. Ini contohnya misalnya kalau pasien mengalami metamorfopsia karena ada epiretinal membran, jadi ada bagian yang bergelombang, kotaknya tetap ada tapi ada gelombang. Beberapa contoh lain misalnya jadi wavy gitu ya, bengkok-bengkok, atau ada bagian abu-abu di tengah, atau ada bagian yang hilang sama sekali. Nah, ini kita bisa melihat defeknya dari pemeriksaan Amsler grid sederhana ini. Pemeriksaan berikutnya menggunakan konfrontasi tes gitu ya. Mungkin dokter sekalian sudah familiar dengan pemeriksaan ini. Mungkin perlu diulang dulu bahwa penglihatan lapang pandang kita sebelah temporal itu sekitar 90 derajat. Kemudian di inferior itu 70, di nasal dan superior kira-kira 60 derajat karena terbatasi oleh tulang hidung kita dan tulang temporal kita bagian atas ya, bagian superior maksudnya. Nah, ini pemeriksaan lapang pandang bisa digunakan dengan melambaikan tangan kanan kiri, membandingkan langsung, atau dengan menghitung jari ya. Biasanya jari yang digunakan adalah 1, 2, dan 5. Ini saya ada video sedikit, mungkin ini rekaman videonya dilakukan sebelum masa pandemi ya. Ini yang lebih jelas. Oh iya. Sudah berapa? Jadi kalau dibandingin sisi sebelah luar sama sisi sebelah sini lebih jelas yang kanan. Ya. Jadi pasien jelas sekali mengetahui bahwa dia ada bagian yang missing ya, ada bagian yang hilang. Sama sisi sebelah dalam lebih jelas. Yang kanan kelihatan, yang kiri nggak kelihatan. Terus sisi sebelah luar sama sisi sebelah dalam. Yang kanan kelihatan. Yang sebelah sini. Nah, yang ini? Yang itu nggak kelihatan. Ya, jadi pasien ini ada hemianopsia homonim sinistra. Nah, kemudian pemeriksaan berikutnya bisa menggunakan Goldman kampimetri, meskipun alatnya mungkin sudah tidak banyak yang memiliki, tapi ini lebih luas pemeriksaannya, kita bisa melihat kedalaman dari defek lapang pandang dengan masing-masing isopternya, dikerjakan secara manual. Nah, tapi lebih sering saat ini kita menggunakan automatic kampimetri, baik Octopus, ada alat namanya Octopus, atau Humphrey yang paling sering. Jadi pasien diminta duduk di depan alat, kemudian ditutup satu matanya, dan pasien akan merespon dengan titik-titik cahaya dengan memencet satu button ini. Jadi apabila pasien melihat titik cahaya tersebut, dia akan mengklik button tersebut.
Kemudian ini hasil pemeriksaannya, jadi masing-masing ini adalah berbentuk desibel, jadi threshold value, jadi ini nanti dibandingkan dengan data normal. Kemudian kita bisa, kemudian kita bisa melihat hasilnya dan mengukur kerusakan atau kedalamannya dengan melihat mean deviation. Nah, ini biasanya kita kalau memperlihatkan kepada pasien adalah bagian dari scale ini bisa kita jelaskan kepada pasien bahwa pasien ada defek lapang pandang di superior. Ada beberapa luas, yaitu bisa menggunakan 30 derajat maupun 10 derajat. Jadi kalau seandainya kita melakukan pemeriksaan dengan 30 derajat dan kita lihat hanya bagian tengahnya saja yang masih tersisa, untuk follow up-nya kita bisa menggunakan 10-2. Bisa juga kita menggunakan 242 seperti yang sebelah kanan ini. Nah, ini interpretasi dari visual field. Kita pelan-pelan sedikit. Apabila pada hasil visual field test kita menemukan tidak reliable, tadi misalnya, mohon maaf, mungkin ini ada tanda reliabilitas di sini, ada false positif, false negatif, dan lain-lain. Kalau kita kemudian menemukan tidak reliable dari hasil pemeriksaan tersebut, ulang pemeriksaannya di lain waktu, atau kita menggunakan teknik yang berbeda. Seringkali konfrontasi bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian kita kalau reliable normal pada kedua mata, ya ini berarti normal memang. Namun kalau kita menemukan abnormal pada satu mata, ini biasanya mengenai lesi di anterior visual pathway misalnya, ya bentuknya nanti kita bisa lihat agak sedikit berbeda kalau dia di anterior dengan dibandingkan di belakang. Jadi biasanya bentuknya central skotoma, paracentral skotoma, defek arcuat, altitudinal, atau constricted visual field. Nah, ini kita harus mengkorelasikannya dengan riwayat dan pemeriksaan lainnya. Nah, ini yang ada kata-kata begini, optic nerve disorders tend to respect the horizontal meridian. Nanti kita akan mempelajari mana yang disebut sebagai horizontal meridian dan mana yang disebut sebagai vertical meridian. Jadi biasanya kalau yang optic nerve disorder, dia akan sisi atas bawah. Kalau yang visual pathway ke belakang, dia akan atas bawah itu jadi satu. Jadi dia akan melewati garis horizontal, sedangkan kalau optic nerve dia akan melewati garis vertikal bentuknya. Kemudian kalau dua mata, apakah ini respect vertical meridian? Misal, jadi dia kena satu bagian ya, terus ke bawah. Ini biasanya disebabkan oleh kelainan yang mengenai kiasma, retokiasma, atau daerah visual pathway ke belakang. Kalau bentuknya bitemporal, chiasma lesion. Kalau homonymous semianopia, biasanya contralateral retochiasma lesion. Nanti kalau taktus, biasanya kita ketemu RAPD pada site yang hemianopia. Kemudian untuk lateral gynecological body, radiasi optik, dan occipital lobe. Kalau incomplete, makin dia kongruen, defeknya akan makin ke belakang. Nah, ini kalau mengenai nerve fiber layer tadi ya, bentuknya akan sedikit berbeda-beda. Kalau nasal step nih, areanya segini, bentuk lapang pandangnya kira-kira seperti ini. Kemudian yang B ini adalah arcuat. Ini bentuknya kita lihat dari bintik buta, berbentuk arcuat seperti gambaran nerve fiber layer-nya. Kemudian altitudinal ini lebih luas lagi areanya. Kemudian temporal wedge, berarti dia di daerah temporal nih, bagian ini, daerah nasal jadi defek temporal wedge. Kemudian sekosentral skotoma, ini terkena bagian tengah ya. Gambarannya memang jadi tidak seindah seperti diagram ini, namun kita bisa lihat ini adalah bentuk nasal step. Kemudian altitudinal hampir setengahnya, temporal wedge nih, aquastotoma. Untuk mengetahui ini mata kanan dan kiri, lihatlah bintik butanya. Kalau bintik butanya kita lihat sebelah kiri, yaitu dia berarti mata kiri, bintik buta yang ini. Kalau kita lihat dia sebelah kanan, pada gambaran di depan mata kita, itu berarti hasil pemeriksaan mata kanan. Kita masuk pada yang satu mata atau monokular. Ini contohnya adalah optic neuritis, itu biasanya keluhannya sudden loss of vision, optic disc-nya bisa normal atau edem, kemudian RAPD-nya biasanya positif. Nah, ini yang saya ambil adalah gambaran yang berhubungan dengan multiple sclerosis, jadi lapang pandangnya bisa sekosentral skotoma. Kemudian ischemic optic neuropathy biasanya 50 tahun, ada risk factor-nya, lapang pandangnya biasanya superior atau inferior, ini berhubungan dengan kepucatan pada daerah optic nerve-nya. Jadi kalau misalnya superior berarti defek lapang pandangnya inferior. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Sesko.
Kemudian kalau ablasi retina, pasien juga akan mengeluhkan ada defek biasanya lapang pandang. Kalau di superior ya berarti nanti dia defeknya di inferior. Pada pasien-pasien dengan CRVO atau BRVO juga pasien biasanya mengeluhkan ada bagian yang hilang. Nah, kalau pada perdarahan ini di atas berarti nanti defeknya di inferior. Kita masuk untuk yang bagian intrakranial, seperti kita lihat ini, bagian atas tadi sudah, kemudian kita ke bawah, yang di C. Di C ini di kiasma tentu lapang pandangnya akan jadi bitemporal hemianopia karena ada dikusasi di sini ya. Kemudian untuk daerah yang D, nitraktus, G, ini semua kena, dan H, yang semua kena potongannya, dia akan kontralateral homonymous hemianopia, sesuai dengan berbeda sisi dari lesinya nanti. Nah, kemudian untuk yang E, karena dia hanya setengahnya saja, kemudian J juga bagian setengahnya saja, J ini adalah di daerah temporal lobe, ini biasanya defeknya adalah pie in the sky, jadi seperempat di bagian superior. Kemudian kalau F dan I, dia ini di daerah parietal, dia justru terbalik arah, pie in the floor, jadi defeknya di bawah, seperempat bawah. Sementara kalau di K, apabila terjadi oklusi dari cerebral artery, ini ada macular sparing, jadi ada contralateral homonymous hemianopia, tapi dengan macular sparing. Nah, ini site dari lokasi dan biasa penyebabnya ya. Jadi kalau di kiasma dan optik traktus biasanya berhubungan dengan massa sela, sedangkan yang lain seringkali berhubungan dengan stroke, meskipun kita bisa menemukan juga neoplasma. Ini prekiasmal tumor, meskipun sebelum kiasma, tapi dia terjadi penekanan juga, tapi defeknya jadi tidak terlalu khas bitemporal. Sementara untuk yang kiasma sendiri tergantung pada letak atau letak hipofisis terhadap kiasma. Jadi ada yang normal, jadi persis di tengah-tengah, ada yang lebih maju ke depan, ada yang lebih ke belakang. Nah, defeknya pun tergantung penekanannya. Jadi misalnya di A ini pas di tengah-tengah, jadi dia jadi bitemporal. Kemudian yang B agak ke sebelah kiri skotoma, sedangkan yang lain-lain bisa dilihat bentuknya tergantung pada proses penekanannya, lapang pandangnya pun akan sedikit berbeda-beda, tidak selalu bitemporal. Kemudian ini contoh pituitari ya, jadi dia belum pas sekali dia di tengah-tengah, sehingga ini defeknya bitemporal namun tidak pas sama sekali, tidak selalu pas bitemporal. Nah, kiasma kadang-kadang bisa juga terjadi itis, jadi ini hanya setengah bagian yang terjadi defek. Kemudian ini untuk pasien-pasien, contoh pasien dengan demyelinating dari left optic nerve, traktus, gitu. Jadi ada bagian yang multiple white matter disease. Kita bisa lihat ada RAPD juga nantinya. Ini ada incongruous right homonymous hemianopia. Kemudian, ya 2 menit lagi, Dok. Ya, terima kasih Dr. Uti. Semoga selesai. Botai atrofi ini biasa untuk pasien-pasien dengan traktus sindrom yang makin lama, yang sudah long standing. Kemudian pada sesi yang lateral geniculum body lesion, ini tadi bentuknya homonymous horizontal sektoronopia, dan biasanya dia tidak terlalu kongruen. Ini kalau terjadi oklusi di choroidal artery dan bentuknya akan seperti sektor. Kita masuk ke yang tadi disebut sebagai pie in the sky gitu. Ini denser di bagian superior, ini temporal lobe. Kalau yang terkena temporal lobe dia gelapnya lebih di superior, sedangkan kalau dia terkena di parietal biasanya gelapnya lebih di inferior. Ini kalau stroke normal ya, ada parieto-occipital lobe stroke, ini hemianopia. Homonim, kemudian di lobus juga seperti ini. Ini tadi yang saya sebutkan kalau seandainya ada oklusi ya di cerebral artery, nah biasanya ada macular sparing. Tadi ini saya sebutkan penjelasan sedikit mengenai mana yang disebut vertikal dan horizontal. Ini adalah garis vertikalnya, sedangkan ini adalah garis horizontalnya. Jadi kalau dia optic nerve ke depan, ini biasanya defeknya akan begini. Jadi setengah atas atau setengah bawah. Tapi kalau dia ke belakang, optic nerve ke belakang, biasanya defeknya akan setengah kanan atau setengah kiri. Jadi ini yang disebut sebagai vertical meridian dan horizontal meridian.
Take home message-nya mungkin adalah superior atau inferior visual field defect. Kita lihat funduskopinya dan biasanya kita lihat hasil treatnya sesuai dengan fundoscopy examination. Tapi kalau lapang pandangnya kanan atau kiri, kita harus melakukan imaging examination. Acknowledgement, terima kasih atas bantuannya Dr. Sita, Dr. Marsha, dan Dr. Irma untuk pembuatan PowerPoint ini. Terima kasih Dr. Sidik dan Dr. Rusti.